Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ceramah yang bertemakan tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam Islam. Islam merupakan agama yang menyuruh kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tetapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan adalah sebagian dari iman. Seperti yang tertera di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu yang pertama interaksi antara hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti contohnya yaitu sholat, puasa, dan hubungan makhluk lainnya. Dan yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia, seperti gotong royong, terus mengadakan kerja bakti setiap minggunya. Dan yang ketiga yaitu hubungan manusia terhadap lingkungan atau alam sekitar, yaitu dengan cara merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan. Selain untuk beribadah kepada Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 juga dijelaskan, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka semestinya manusia sebagai khalifah itu bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Islam mengajarkan agar manusia senantiasa selalu menjaga lingkungannya. Alam adalah tempat kita hidup, maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, menjaga, serta memanfaatkan dengan baik. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan segala rahmatnya, seperti sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain sebagainya, diciptakan oleh Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 42, Allah menjelaskan bahwa larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadinya atau kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya, hutan yang tadinya lebat kemudian terjadi penebangan liar untuk diambil kayunya oleh tangan-tangan manusia yang nakal. Maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir, dan bencana lainnya yang dapat merugikan manusia itu sendiri dan makhluk yang ada di dalamnya. Selain itu, contoh lainnya, misalkan mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tetapi dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak sehingga ekosistemnya rusak dan lama-kelamaan akan menjadi punah. Walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga, menghargai, dan memanfaatkan alam dengan baik, dengan sebaik mungkin. Dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membuang sampah sembarangan.
Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah, kita harus bisa memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus menjaga, merawat, memelihara, dan melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan. Karena semua itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain di dalamnya. Alam harus terjaga keseimbangannya supaya dapat diwariskan ke anak dan cucu kita nanti. Alam bersih, kita pun sehat. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf dan semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.